Ada 4 Bapak Ibu guru IPA yang mengampu. Ada Bu Siwi, ada Pak Mon, Pak Srihat Mono, ada Pak Katijo, dan saya sendiri Pak Budi. Yang jelas kita antara 4 guru berkolaborasi untuk menyampaikan. Karena kita masih dalam rangka ini PPKM ya. Ini masih oleh sebab itu di rumah tetap menjalankan protokol kesehatan. Tetap pakai masker sebaiknya ya. Begitu. Mungkin itu dulu Pak Budi, yang Bu Siwi yang bisa Bapak sampaikan untuk menyingkat waktu, untuk segera masuk ke materi saja. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu anak-anak. Terima kasih Pak Katijo atas motivasinya. Jadi Pak Katijo juga kita Bapak Ibu guru yang ada di sini, walaupun mengajar di 8D, tetapi membersamai kita di kelas 8 anak-anak. Jadi kelas 8 itu kita kolaborasi antara Pak Katijo, Pak Srihat Mono, Bu Trisiwi, dan saya sendiri Pak Budi. Seperti yang disampaikan Pak Katijo tadi, sambil nanti menunggu Pak Mon bergabung, akan masuk ke materi di kelas 8 bab pertama, sistem gerak, nanti akan disampaikan Bu Siwi. Terima kasih untuk anak-anak bisa menutup kameranya, bisa mematikan soundnya dulu aja biar tidak memperberat. Kepada anak-anak untuk mematikan kameranya anak-anak dan mematikan soundnya. Untuk selanjutnya kami persiapkan untuk Bu Siwi menyampaikan materi. Saya cek dulu tampilannya Bu Siwi sudah masuk belum, kelihatannya sudah masuk nggih? Sudah, gambarnya sudah, gambar. Sudah Ibu. Sudah. Suaranya Bu Siwi bisa masuk dengan cek sound dulu Bu. Cek sound, sudah bisa terdengar jelas suara saya? Jelas, Bu Siwi sudah jelas. Iya, oke, makasih. Ya. Materi hari ini anak-anak kita akan menyampaikan yaitu alat gerak pada manusia. Di sini anak-anak bisa melihat gambar rangka manusia, ya. Anak-anak bisa membayangkan seandainya kita itu tidak ada rangkanya, apakah kita punya bentuk tubuh seperti gambar atau seperti kita ini? Anak-anak bisa membayangkan seandainya manusia tanpa rangka, apa yang terjadi? Pasti bentuknya tidak ada. Bentuknya ngelumpruk. Ngelumpruk tahu kan anak-anak? Seperti karung goni itulah anak-anak. Kalau karung goni itu belum diiseni, pasti ngelumpruk. Tapi setelah diisi beras atau diisi apa, bisa berwujud karung anak-anak. Sama seperti manusia. Tanpa rangka manusia bentuknya tidak ada. Maka kita akan mempelajari alat gerak pada manusia yang pertama yaitu rangka fungsinya. Fungsi rangka manusia. Yang pertama yaitu memberi bentuk dan ukuran tubuh. Tadi udah tak jelaske kalau rangka itu fungsinya memberi bentuk, kalau tanpa rangka manusia tidak akan bentuknya. Yang kedua yaitu membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan. Tempat melekatnya otot atau pelekatan otot. Bekerja sebagai pengungkit. Selanjutnya sebagai penyokong berat badan serta melindungi organ-organ tubuh yang penting seperti otak, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang belakang. Tempat pembentukan sel-sel darah dan sel-sel imunitas atau sumsum tulang, serta penyimpanan kalsium itu diantaranya fungsi rangka anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, rangka manusia itu kalau di gambaran anak itu perhatikan, itu
dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala yang warnanya biru sama anggota badan dan anggota gerak. Untuk anggota itu ada 2, anggota badan dan anggota gerak. Anggota gerak, perhatikan, anggota gerak kita itu tangan dan kaki anak-anak. Semua manusia punya tangan dan kaki. Ya. Terus kita lanjutkan. Tadi sudah tak jelaskan, dibagi menjadi 3, yaitu bagian kepala. Yang pertama, tengkorak, tulang tengkorak manusia atau kepala. Perhatikan bagian-bagian tulang tengkorak manusia. Ada tulang dahi, batok nek Jawane ya anak-anak. Terus tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung. Rahang itu ada 2, yaitu rahang atas dan rahang bawah, serta tulang pipi anak-anak. Kita lanjutkan, yaitu bagian dari tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada, perhatikan, dibagi menjadi 3 bagian. Itu ada hulu itu bagian atas dari tulang dada. Terus badan itu yang di tengah. Jadi itu kalau digambar anaknya dibagi menjadi 3 tulang dada itu. Bagian atas namanya hulu, bagian tengah itu badan, dan yang paling bawah itu namanya taju pedang karena bentuknya seperti pedang. Maka kata diberi nama taju pedang. Terus tulang rusuk anak-anak. Tulang rusuk itu ada 12 pasang. Yang bagian atas yaitu 7 pasang rusuk sejati. 3 pasang rusuk palsu. Perhatikan gambarnya sekarang. Perbedaan antara tulang rusuk sejati dan tulang rusuk palsu. Kalau tulang rusuk sejati, 1 per 1 tulang itu menempel pada tulang dada anak-anak. Sedangkan rusuk palsu, 3 rusuk jadi 1. Perhatikan gambarnya yang agak bawah itu, yang ada angkuladenya 3 pasang rusuk palsu itu. Terus 2 pasang rusuk melayang. 2 pasang rusuk melayang itu tidak berhubungan sama sekali dengan tulang dada anak-anak. Jadi perhatikan gambarnya sekali lagi. Tulang dada itu yang bagian tengah itu dibagi menjadi 3 bagian. Hulu, badan, dan taju pedang. Sedangkan tulang rusuk manusia ada 12 pasang. 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Kita lanjutkan. Tulang belakang manusia. Kalau orang Jawa ngarani ulo-ulo anak-anak itu. Tulang belakang itu, kalau anak-anak dikeroki itu kan di tulang belakang itu. Itu agak gambarnya. Tulang belakang manusia, terusan atas 7 ruas tulang leher. Itu di bawah tulang atas, itu ada 7 ruas tulang leher. Terus 12 ruas tulang punggung. 5 ruas tulang kelangkang dan 5 ruas tulang kelangkang, saya ulangi, dan 4 ruas tulang ekor serta 5 ruas tulang pinggang. Jadi jumlahnya kalau dijumlah semua itu 33 tulang belakang manusia itu anak-anak. 33 ruas, 7 ruas tulang leher di bawah tulang atas itu, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang paling bawah sendiri jentik itu anak-anak. Jadi kita itu mempunyai tulang ekor juga. Jumlahnya 4 ruas. Kita lanjutkan. Gelang bau manusia. Perhatikan. Tampak dari depan dan tampak dari belakang. Tulang gelang bau manusia, perhatikan, tersusun atas tulang selangka, perhatikan itu, letak tulang selangka, perhatikan, serta tulang belikat. Kalau orang Jawa ngarani entong-entong anak-anak itu, ya. Jadi tulang selangka itu yang seperti itu, yang di depan itu, perhatikan, ya. Dan belakangnya seperti itu.
tulang belikat beserta paruh gagaknya itu tulang belikatnya. Jadi gelang bahu, terusan atas tulang selangka dan tulang belikat beserta paruh gagaknya. Kita lanjutkan sekarang. Tulang gelang panggul, perhatikan. Tulang gelang panggul tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Perhatikan gambarnya, letak-letaknya itu. Ada 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan tulang kemaluan. Itu tulang yang membentuk tulang gelang panggul. Ya. Kita lanjutkan. Tulang anggota gerak atas itu terdiri atas tangan anak-anak. Nah, perhatikan. Bagian-bagian dari tulang lengan, anggota gerak atas, tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, itu jadi tulang kita anak-anak, tulang lengan itu yang bagian bawah. Perhatikan di bawah tulang lengan atas, itu ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Jadi tulangnya itu ada 2 anak-anak. Ada tulang pengumpil dan tulang hasta. Terus pergelangan tangan, telapak tangan, dan tulang jari tangan. Tulang jari tangan kita anak-anak itu perhatikan kalau anak-anak melihat tangan anak-anak itu ada 14 ruas jari. Kalau tidak percaya anak-anak, tangannya dibuka terus dihitung. Ada 14 ruas jari itu. Jari tangan kita. Biasanya ada gambar seperti ini, anak-anak untuk membedakan tulang hasta dan tulang pengumpil. Kalau yang tulang pengumpil itu lurus dengan tulang jari itu anak-anak. Ya, tulang jari pengumpil lurus dengan tulang jempol anak-anak kalau Jawa ngarani. Pelpol, pengumpil urutnya jempol begitu. Kalau saya suruh ngapal ke anak-anak itu seperti itu. Karena gambarnya itu biasanya anak-anak suruh milih. Suruh menunjukkan, ada nomor, suruh menunjukkan tulang pengumpil sama tulang hasta. Lah itu perbedaannya begitu. Kalau tulang pengumpil itu urutannya jempol, ya. Pelpol, pengumpil urutnya jempol, saya pasti bilang begitu, ya. Untuk membedakan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Kita lanjutkan. Nah, itu tulang anggota gerak bawah, kaki anak-anak. Ada tulang paha, ada tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, hampir sama ini dengan bagiannya dengan tangan. Hanya perbedaannya bagian atas tadi tulang atas, kalau ini paha anak-anak. Paha, tulang tempurung lutut, yang pas tengah ada gandunya itu tulang tempurung lutut. Terus tulang betis itu yang bagian kaki bagian belakang itu betis. Terus yang depan itu tulang kering anak-anak, yang garis itu loh, yang keras itu tulang kering. Terus pergelangan tangan, tulang telapak kaki, tulang jari kaki. Nah, perhatikan. Bentuk tulang pada manusia ada tulang pipa, tulang pite, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Tulang pipa, kenapa dikatakan tulang pipa? Karena bentuknya seperti pipa. Anak-anak saya kira tahu. Pipa itu apa toh? Nah, kalau ada orang yang merokok pakai pipa, itu bentuknya kan seperti itu. Bentuknya tulang pipa itu seperti itu. Tulang pipih bentuknya pipih, ya, tipis begitulah anak-anak. Terus tulang pendek itu bentuknya pendek-pendek dan tulang tidak beraturan bentuknya tidak beraturan. Nah, ini ada bagian-bagian tulang. Epifise, metafise, diafise, dan epifise. Perhatikan, ya, atas bawah. Epifise, metafise, diafise, epifise itu seperti itu. Pagi, siang hari ini. Ya semakin lama semakin menarik juga sebetulnya, tetapi mengingat waktu Bu Siwi. Ya. Karena iya sih, karena kita juga sudah diwanti-wanti pembelajaran jarak jauh sesuai dengan jadwal. Ya artinya tidak ngelonjaki kan gitu. Karena nanti ada batasan-batasannya, karena nanti diharapkan peserta didik itu setelah melakukan materi, membaca materi jam 8 sampai jam 10.30, setelah itu mengerjakan tugas,
Dikerjakan tugasnya, setelah dikerjakan dipoto, diselesaikan sampai jam 13. Aturannya seperti itu anak-anak. Setelah itu dipoto kirim ke tim. Artinya sore itu sudah tidak gembeng tanda petik garap mengerjakan, tidak harusnya. Tetapi kan anak-anak itu dia tunda-tunda apa tugasnya dan seterusnya. Lah perlu Bapak sampaikan mengerjakan tim itu sebetulnya sangat-sangat luas tanda petik. Anak-anak bisa pinjam HP temennya yang lancar, bisa untuk mengirim. Artinya kalau Bapak Ibu guru itu menyampaikan tugas, dikerjakan dulu. Setelah dikerjakan, nanti seandainya sinyalnya lemah atau pulsanya itu habis atau apa, bisa nanti ngirimnya itu bisa HP kakaknya, ibunya, tetangganya, menggunakan akun sama sandi yang sudah Bapak bagikan. Atau mungkin kemarin dibagikan oleh Bu Tina selaku admin di kelas 789. Kalau ada kendala silakan di grup PJJ kelas 789 kita memfasilitasi. Trouble apanya dan seterusnya. Setelah itu sudah pentok. Kadang sudah pentok, wah nggak bisa. Bapak Ibu guru masih memberikan kesempatan untuk mengumpulkan, gitu nggih Bu? Mengumpulkan manual. Ya. Lah, ini sudah pentok-pentokane, tetapi dengan sesuai protokol kesehatan, dijadwal. Gitu, ada aturan mainnya juga. Nah, kita beri tugas. Oh, daringnya kesulitan, kita menggunakan luring. Nah, kita mensurati, kita home visit oleh BK biasanya. Jadi kita sudah memaksimalkan ya Bapak Ibu guru yang ada di SMP 1 Ngadirojo semaksimal mungkin karena tugas utama kita itu memberikan pembelajaran ya KBM itu tugas utama Bapak Ibu guru utamanya itu memberikan pembelajaran ke peserta didik silahkan termasuk pulsa lah ini maaf sekalian saya sentil anak-anak biasanya repotnya pulsa tetapi kalau download video drakor Bu Siwi drama Korea sok-sok ini ya di apa di Telegram Bu biasanya sampai habis 5 giga, 6 giga, 10 giga. Tetapi kalau digunakan ngirim tugas tim itu kan murah nggih. Kalau niki apa ini Vicon mungkin membutuhkan sekitar 100 sampai 200 mega. Tetapi kan tidak tiap hari Vicon IPA itu nggih Bu nggih. Jadi kita juga sebetulnya mau tiap hari Vicon, tetapi kan kalau Vicon terus kan kita juga ya kondisi anak-anak nanti untuk apa pulsanya dan seterusnya. Jadi tetap kita longgari, tidak Vicon terus, tetapi memang kita sama penugasan yang ada di tim. Jadi kita sudah longgar sebetulnya anak-anak. Lah tolong mengerjakan tugasnya, lalu masalah apa? Vicon itu silahkan ikuti. Jangan alasannya pulsa habis dan seterusnya itu ya jangan jadikan alasan. Gitu ya anak-anak. Jadi kita semangat. Jadi biasanya kalau untuk pulsa drama Korea atau apalah biasanya drakor atau apa download lancar. Tapi kalau gue pembelajaran kok sulit. Ini untuk Anda ya anak-anak. Jadi untuk masa depan anak-anak semua. Itu pesan dari Bapak yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo untuk pesan yang ini Bu kepada anak-anak atau mungkin Pak Katijo memberikan pesan enggak terakhir ya, maksudnya terakhir di pertemuan ini kan kepada anak-anak untuk nyupot. Karena jangan-jangan tuh anak-anak dari sekian itu ada yang jadi orang tanda petik Bu. Ada yang nanti ke depan bisa kuliah di mungkin ya artinya bekerja di yang bisa membanggakan orang tua dan membanggakan Wonogiri ya, jadi bisa menjadi pejabat atau pejabat yang baik, yang jujur, yang membawa nama baik Wonogiri umumnya, khususnya Bapak cek dulu aja untuk soalnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 9 peserta didik di
di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Ya, pada kesempatan pagi tentunya siang hari ini nanti selama 2 jam pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan, menyapa kalian semua, walaupun memang di masa-masa pandemi ya, COVID-19 seperti ini, kita tetap melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh semampu kita. Dengan keterbatasan juga yang ada, kendala terbesar adalah faktor sinyal yang sekiranya anak-anak telah sampaikan juga di grup WA atau mungkin di grup PJJ ya, gitu. Anak-anak sekalian, ini karena Bapak juga letaknya, tempatnya juga agak luas juga, jadi untuk protokol kesehatan biar juga tahu nanti yang Bapak sampaikan juga jelas, makanya ini maskernya Bapak buka biar apa yang Bapak sampaikan juga jelas, dan ini ruangan Bapak juga luas, jadi protokol kesehatan tetap Bapak sampaikan. Tetapi ingat anak-anak, kalau nanti anak-anak keluar atau mungkin tentunya mungkin main ke saudara atau apa, itu tetap masker ya, gunakan masker karena protokol kesehatan. Lalu sekali lagi jaga jarak. Lalu yang ketiga yang utamanya adalah ya harus sering cuci tangan ya, menggunakan air sabun yang mengalir. Jadi tiga itu penting, ditambah dengan imunitas yang utama. Itu jadi pesan Bapak satu, sehat tadi, protokol kesehatan itu dulu buat anak-anak. Dan sekali lagi harus kita biasakan ya, sekali lagi kita biasakan proses pembelajarannya seperti ini, karena nanti tidak hanya IPA, mata pelajaran yang lain pun nanti akan dikondisikan seperti ini, karena kita sudah pembelajaran jarak jauh itu sudah hampir 1,5 tahun ya, di tahun 2020 ya, 2020 awal itu Maret April itu kan sudah ada COVID ya, ada pandemi, dan pembelajaran jarak jauh. Ini sudah hampir 1,5 tahun. Makanya proses pembelajaran jarak jauh itu tidak hanya penugasan saja, penugasan yang diberikan, tetapi juga proses Vkon ini nanti tetap kita kondisikan. Ya memang Vkon tidak tiap minggu ya, karena kita juga mengkondisikan dari anak-anak sekalian, mungkin ya pulsa atau mungkin jaringan. Nah, karena juga belum adanya seperti biasa ya, nanti kalau sudah ada mungkin ada bantuan kuota kayak dulu ya, kuota paket internet atau apa, nanti bisa kita mungkinkan pembelajaran tiap minggu menggunakan Vkon atau video conference. Itu untuk pembukaannya ya anak-anak, tetapi satu kali lagi tetap semangat belajar dan ya tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang paling utama. Anak-anak sekalian, pada pertemuan pagi hari ini Bapak akan share screen dulu aja. Bapak akan saya sampaikan di layar, jadi PowerPoint Bapak ya, di bab pertama ya. Jadi Bapak sampaikan dulu di kelas 9 ini ada 10 bab ya, ada 10 bab di buku elektroniknya di BSE. Ini Bapak sampaikan dulu di BSE kelas 9, akan Bapak tampilkan dulu BSE ya. Nah, kemarin sudah kami share BSE, jadi ini sama, anak-anak mendapatkan buku yang cetakan itu dengan buku elektronik ini materinya sama. Jadi kalau anak-anak kemarin, wah bagaimana peminjaman buku perpustakaan, teknisnya macam-macam, karena ini juga belum ada aturannya, kita menunggu aturan dari Dinas Pendidikan, aturan dari sekolah. Nah, kalau mungkin belum ya kita nggak materinya tetap dari mana? Dari BSE ini anak-anak. Coba cek tadi adik Oksa atau Aina ini share screen Bapak tentang BSE materi buku sudah kelihatan belum? Cek. Kelihatan sudah Pak. Kelihatan. Oke ya. Terima kasih. Untuk semester 1 perlu Bapak sampaikan ada beberapa bab. Yang pertama sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ya. Lalu yang kedua sistem perkembangan tumbuhan dan hewan. Lalu yang ketiga pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kelima, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 bab. Dan ini nanti tentunya tidak semua disampaikan secara utuh karena kita ada kurikulum namanya kurikulum darurat. Jadi ada pemotongan materi-materi tertentu. Ya, walaupun nanti yang Bapak sampaikan itu BSE-nya memang banyak sekali, tetapi nanti kita sesuai dengan panduan kurikulum darurat, kurikulum pada kondisi khusus ya.